adik-adik, apa kabar semua? Sehat ya? Puji Tuhan. Yang pasti kita luar biasa karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Oke, hari ini kita bersyukur kita mau beribadah. Walaupun ibadahnya lewat online tapi tetap semangat. Ya, yuk kita mau siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk kita mau nyanyi, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita katakan lagi, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa, kita mau kasih sikap yang terbaik. Kita bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur, kami kembali boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Siap ya? Yuk kita mau angkat pujian setinggi-tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Karena kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyi dengan semangat, kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebelum kita masuk dalam petualangan iman selanjutnya, sekarang kita mau lihat dulu adik-adik yang mengumpulkan aktivitas di tantangan si penolong kemarin. Ada Kelly si penolong, ada Angel si penolong, ada Meliana si penolong, dan ada Iping si penolong. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitasnya. Walaupun sudah tidak ada kotak tantangan tersebut, tapi tetap harus menolong. Buat adik-adik yang lain juga yang belum sempat mengumpulkan aktivitas, tidak apa-apa. Tetaplah menolong karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam petualangan iman selanjutnya. Halo adik-adik,
Wah, hebat, luar biasa semua memuji Tuhan dan menyembah Tuhannya. Sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita. Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu. Ayo kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu tumbuh di dalam hati kami, berbuah, dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, ajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, minggu lalu siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Buru-buru bukain sebelumnya ya, YouTube yang sebelumnya. Oh iya, Bapak Abraham yang menolong Bapak Lot karena Bapak Lotnya ditangkap waktu perang. Jadi Bapak Abraham punya hati yang percaya kepada Tuhan. Dia menolong saudaranya. Siapa yang udah bikin aktivitas? Hebat. Ada yang bantuin mama cuci piring. Ada yang bantuin mama nyapu lantai. Wih, hebat semuanya. Lanjutkan walaupun tidak ada challenge box yang kemarin ya, atau kotak-kotak tantangan yang kemarin. Tetap lanjutkan karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita mau melanjutkan petualangan kita bersama Bapak Abraham. Siapa yang udah siap untuk melakukan petualangan iman dengan Bapak Abraham? Ya, kami udah siap. Yes, ayo. Mari kita sama-sama baca dari Kejadian pasal 15. Mana Alkitabnya? Udah siap belum Alkitabnya? Kejadian pasal 15 ayat ke-5 dan ayat ke-6. Kita baca ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, hari ini kita mau belajar dari Bapak Abraham yang hebat. Hari ini kita mau belajar apa? Bapak Abraham ini percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, sekalipun Bapak Abraham belum melihat. Jadi, sesuai dengan yang kita baca, Bapak Abraham itu suatu hari diminta pergi keluar sama Tuhan. Abraham, aku berjanji akan memberikan keturunan kepadamu, banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Siapa di sini yang bisa hitung bintang? Banyak sekali. Banyak sekali. Di sini aja banyak ya. Siapa coba bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak gitu. Apalagi di langit yang besar, di langit yang luas. Nah, Tuhan bilang gini, nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Tahu nggak, waktu itu Bapak Abraham sudah menikah dengan istrinya, Ibu Sarah, tapi mereka belum mempunyai anak. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya ya, dia akan bilang gini, Tuhan bercanda nih. Mana mungkin keturunan aku banyak seperti bintang di langit. Kan aku aja sampai sekarang udah tua, belum punya anak, udah menikah lama dengan Ibu Sarah. Istri aku udah jadi nenek-nenek, udah oma-oma. Mana bisa sih punya anak lagi? Kayak misalnya kita nggak percaya sama teman kita ya, kita pasti ngomong gini, sini aku beliin kamu bakso. Aku nggak percaya, kamu nggak punya duit. Nah, tapi yang berjanji kepada Abraham ini adalah Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Abraham percaya. Orang yang beriman, walaupun dia belum melihat, tapi dia yakin bahwa janji Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hidupnya. Nah, janji Tuhan dalam hidup kita tuh apa sih? Sama seperti Bapak Abraham yang mungkin dulu dengar janji Tuhan, abis itu dia percaya, ya kan? Kalau kita gimana dong Kak? Tahu nggak kalau Tuhan itu memberikan janji buat adik-adik semua? Yang percaya siapa? Katakan, aku
percaya. Sekali lagi, aku percaya. Lebih kencang. Aku percaya. Jadi, Tuhan berjanji kepada kita dari mana? Dari firman Tuhan. Ini adalah janji Tuhan dari depan sampai ke belakang. Wow, firman Tuhan ini adalah janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu janji Tuhan atas hidup kita. Kalau dulu Abraham dijanjiin sama Tuhan, Tuhan juga berjanji loh buat kita, bukan cuma buat Abraham aja. Nah, ini dia janji Tuhan buat Kak Vika dan buat semua adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Salah satu ya dari banyak janji Tuhan. Efesus pasal 6 ayatnya yang kedua. Bilang kayak gini. Tuhan bilang gini. Hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Terima kasih Tuhan udah berjanji kepada kita semua bahwa kalau kita menghormati atau taat sama ayah, sama papa, sama mama, maka kita akan jadi orang-orang yang berbahagia. Siapa yang mau berbahagia? Siapa yang mau berbahagia? Siapa yang mau panjang umur? Kayak lagu panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, supaya panjang umur kita harus menghormati orang tua. Nah, itu janji Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita belum melihat, ya, kita mungkin sekarang masih kecil, umurnya baru 5 tahun, 10 tahun gitu. Belum melihat, tapi kita percaya. Sekalipun kita masih di rumah aja, tapi kita percaya. Tuhan bilang, aku merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita percaya, sekalipun kita belum melihat. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya sama janji Tuhan untuk hidupku. Oke. Firman Tuhan sampai di situ. Kita semua udah melihat petualangan Bapak Abraham tentang imannya kepada Tuhan. Dia belum melihat bahwa dia punya anak, tapi dia percaya. Nah, minggu depan jangan lupa kita lihat petualangan Abraham yang terakhir. Oke, itu lebih seru lagi karena Abraham menerima janji dari Tuhan. Nah, kita pasti menerima janji dari Tuhan. Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita mau lihat dulu gimana sih? Ada apa sih? Kita lihat sama-sama. Ini dia. Halo Edo, ada apa? Kak, aku lagi kunci kamar dan gak boleh siapapun masuk. Aku lagi gak mau ngomong sama mama aku. Aku sebel, aku benci sama dia. Loh, kenapa Edo? Aku dipukulin sama diomelin kak. Cuma gara-gara aku jatuhin nasi 1 bakul. Aku diomelin kak sama mama aku. Aduh, berarti Edo lagi sedih ya. Mama juga pasti lagi sedih. Tapi kakak ada kabar baik nih, mau denger nggak? Ada janji Tuhan loh buat Edo, buat kakak. Kalau kita mau bahagia di bumi, kita harus menghormati orang tua kita. Mau kak, kalau bahagia sama panjang umur. Tapi gimana bahagia kak? Mama aja kayak gitu sama aku. Eits, jangan salah. Yang berjanji adalah Tuhan. Karena Tuhan yang membuat hidup kita bahagia. Jadi sekarang apa yang harus Edo lakukan? Ayo minta maaf sama mama dan peluk mama. Oke kak, aku mau percaya sama janji Tuhan. Walaupun aku belum melihat apa-apa. Yeay, hebat. Semangat Edo. Dadah. 3 jam kemudian. Halo, ada apa Edo? Kak, aku udah gak marah lagi sama mama. Aku udah bantuin dia. Kakak tahu nggak apa yang terjadi? Tante aku bawain nasi 2 bakul sama ayam goreng 1 bakul. Aku mau terus percaya kepada janji Tuhan dan melakukan firman Tuhan meskipun aku belum melihat apa-apa.
Nah, itu dia Edo yang percaya kepada janji Tuhan dan firman Tuhan dan melakukannya walaupun dia belum melihat. Tapi dia percaya bahwa itu adalah janji Tuhan di dalam hidupnya. Good job Edo. Dan kakak yakin bahwa semua adik-adik semua di rumah dimanapun adik-adik berada, adik-adik akan percaya kepada janji Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Yes. Yes, yes, yes. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang percaya kepada firman-Mu, kepada janji-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus memberikan hari depan yang gembira, yang berbahagia untuk kami. Kami akan jadi orang-orang yang bahagia di bumi. Kami akan menerima janji-janji Tuhan yang manis dan indah di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan dalam petualangan iman Abraham selanjutnya. Sudah siap untuk aktivitas? Ada yang seru kali ini. Aktivitas kali ini kita akan bermain bersama papa atau boleh mama, atau kakak boleh, adik boleh. Sudah siap untuk aktivitas? Yuk! Kita akan bermain permainan percaya walaupun belum melihat. Caranya adalah mintalah mama atau papa untuk menutup mata kita dengan kain yang tidak tembus pandang. Pastikan kamu sudah tidak bisa melihat apapun setelah mata kamu ditutup. Kemudian, minta mama atau papa meletakkan sebuah buku yang jaraknya cukup jauh dari tempat kamu berdiri sekarang. Nah, tugas kamu sekarang adalah mencari tempat buku itu berada dan menemukan buku itu dengan mata yang tertutup. Tidak susah karena orang tua, mama atau papa akan membantu jalannya dengan memberikan instruksi. Tugas kamu hanya taat, dengarkan apa perkataan mama atau papa kamu. Misalnya, maju 4 langkah, hadap kiri, maju 2 langkah, duduk, ambil bukunya. Selamat bermain bersama keluarga di rumah. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.